Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Kapolsek Pak Wahidin, Bapak Moderat Pak ya. Kemudian yang saya hormati Kanit Intel Pak Ika Yudianto. Kemudian yang saya hormati Bapak Babin Kantipmas Desa Sengkubang, beliau juga anggota Polsek Mapua Hilir. Bapak Andre Legawa, bapak-bapak liar dengan beliau karena beliau memang sangat intensitasnya boleh katakan sering di Desa Sengkubang, jadi tidak lagi heran sudah kenal ya. Kemudian yang saya hormati mitra kerja saya, Ketua BPD Bapak Mustamiin SPD dan Bapak Gunawan. Kemudian tuan rumah Ketua RT 04, kemudian tuan rumah RW 02, tokoh masyarakat ada Bapak Tajudin Idris, ada Bapak Sabran. Kemudian yang saya hormati Ketua FKPM, beliau berkesempatan hadir Pak. Ada FKPM, mitra polisi ya biasanya. Dua kita ada yang pakai baju kaos putih itu Pak Rudi Hartono. Kemudian yang saya hormati ada kasih saya Pak Ardiansah, ada operator saya Pak Septiadi, kemudian ada kaur saya Pak lengkap nih, ada Pak Tusirana dan 4 kepala dusun saya. Karena Sengkubang ini kebetulan dusunnya ada 4 Pak, jadi ada kepala wilayahnya. Mungkin kepanjangan tangan kepala desa itu kepala dusun. Mungkin kalau di kepolisian itu kepanjangan tangan dari Kapolresnya mungkin itu tadi polseknya Pak. Jadi saya juga di sini wilayah saya ada 4 dusun. Jadi ada juga 4 kepala wilayahnya, 4 dusun. Alhamdulillah beliau hadir. Bapak Ibu, Bapak-bapak yang saya hormati, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih ini kepada Bapak Polsek Mapua Hilir yang sudah berkenan hadir. Boleh katakan mendekat ya Pak ya. Ini programnya luar biasa. Kepolisian ini sekarang sudah merapat, bahasa Sengkubang ini mendekat ke warga. Jadi ini momen ini tolong kita manfaatkan untuk bapak-bapak mungkin bertanya, berdiskusi. Jadi dalam suatu program yang disebut Jumat Curhat bersama Polsek Mapua Hilir. Jadi silakan bapak-bapak nanti apa yang ingin ditanyakan, mungkin ada masukan, ada pertanyaan, silakan disampaikan. Mumpung Pak Polsek kita hadir di tengah-tengah kita. Mungkin kesannya beda kalau bapak-bapak datang ke kantor, kesannya lain, ada gugupnya dikit mungkin karena di kedinasan di sini. Tapi kalau di sini beliau memang betul-betul mendekat dengan kita, maka apapun yang ingin ditanyakan, yang mungkin ada masukan dan lain sebagainya, silakan disampaikan. Itu tadi pertama Pak, saya mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kegiatan ini, dan kita berharap kegiatan ini bukan ini yang terakhir, tapi kita maunya ini adalah awal dan nanti ada berkesinambungan dan bisa continue. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kades, kepada bapak-bapak tokoh masyarakat, kepala dusun, para pemuda yang sudah menyambut saya, Pak. Saya terima kasih. Daerah Deptal Subang. Pertama-tama dan paling utama kita panjatkan puji dan syukur Alhamdulillah kita dapat berkumpul di kegiatan kita, Pak, kegiatan rutinitas kita Jumat Curhat, Pak. Sebelumnya saya ingin perkenalkan diri Bapak-bapak, mohon izin yang terhormat Bapak Kades, Bapak BPD, Kepala Dusun, Bapak senior, Bapak-bapak semua yang tertua di sini. Izinkan saya memperkenalkan diri, Pak. Nama saya Lodek Tadiakungan, Pak. Saya lahir dan besar di kota Pontianak, Pak, tahun 1996. Saya putra bungsu dari 4 bersaudara, Pak, yang satu-satunya meneruskan orang tua saya, Purnawirawan almarhum, yang menjadi polisi, Pak. Jadi untuk pertama kalinya saya bertugas di daerah, Pak, di daerah Mempawah ini, yang mencatatkan sejarah diri saya sendiri, catatan riwayat hidup saya sangat bahagia sekali, Pak, dapat bergabung, berkumpul, menjadikan saya menjadi keluarga besar saya di Mempawah ini. Jadi saya ingin sekali, Pak, silaturahmi kepada tokoh-tokoh masyarakat di sini, Pak, dapat memberikan saya nasihat yang tertua di sini, Pak, karena saya yang paling muda di sini, Pak. Saya minta masukan dan saran, nasihat-nasihat. Siapa tahu ada saya salah melangkah, mohon diingatkan, Pak. Jadi saya mohon izin Bapak Kades, mohon maaf saya baru silaturahmi, Pak, karena saya mendapat amanah setiap itu tanggal 12 Juli, Pak, 12 Juli kemarin. Jadi sudah baru 2 minggu lebih, dan saya langsung dihadapkan dengan program stunting, Pak. Jadi habis setelah terima langsung kita rapat terkait stunting. Jadi kemudian beberapa tahap juga kita kemarin mengalami ada beberapa musibah di kota kita, ada kebakaran ruko, kemudian saya juga dihadapi dengan karhutlah, Pak. Jadi kita juga buat posko-posko, selain posko stunting, posko karhutlah. Jadi baru kali inilah saya dapat silaturahmi kepada Bapak Kades. Terima kasih banyak, Pak, atas sambutannya. Pak, kita santai-santai, Pak, ya, sambil makan-makan, Pak. Mohon izin, Pak. Kalau saya, Pak, keluarga besar saya, Pak, mohon izin kayak satu nusa satu bangsa, Pak, dari Sabang sampai Merauke. Keluarga besar saya, termasuk abang saya yang paling tua itu Muslim juga, Pak. Kakak saya juga Muslim. Karena saya bungsu, saya mengikuti orang tua lah. Saya Nasrani, Pak. Kemudian paman-paman saya juga, adik-adik bapak juga, ibu-ibu juga. Kemudian lingkungan sekitar saya kan Melayu, Bugis, Pak, Madura. Jadi saya fasih, Pak. Fasih, ya saya biasa assalamualaikum lah, udah kayak adat dalam dekat biasa, Pak, di lingkungan sehari-hari saya di rumah. Jadi saya mohon maaf sekali lagi, Pak. Baik, Pak, untuk Jumat Curhat ini, Pak, kita adakan, Pak, terkait apapun hal-hal yang ingin Bapak sampaikan, dapat kita kupas bersama-sama dari hal-hal yang kecil, Pak, kemudian kegiatan-kegiatan apa yang mungkin sifatnya perlu pengamanan atau Kamtibnas. Selain Kamtibnas, saya juga, Pak, dari Polsek Mempawah Hilir ingin sekali, Pak, mendapatkan masukan-masukan, kemudian informasi-informasi terkait situasi Kamtibmas kita, Pak. Apabila ada riak-riak yang kira-kira dapat membuat suasana tidak enak, boleh, Pak, dapat segera menginformasikan kepada saya ataupun kepada babin saya agar cepat kita turun ke lapangan, Pak, untuk kita dapat menyelesaikannya. Jadi untuk Polsek Mempawah Hilir ini, Pak, kita tidak ada gakum lagi, Pak. Gakum maksudnya satuan reskrim kita
sudah ditarik ke Polres. Jadi kita laporan masyarakat tetap kita terima Pak, tetap kita terima, kita proses, tapi nanti secara restorasi justice Pak. Kita coba selesaikan dulu secara keluargaan. Kita pendekatan dulu dari hati ke hati. Apabila tidak bisa, apabila masalah itu membesar, tidak bisa, kita baru limpahkan nanti ke Polres Pak. Dan tetap saya informasikan kepada pimpinan dan kita tetap hadir di sana. Karena kita punya wilayah di Bawah Hilir ini Pak. Kemudian Pak, kita juga ada program telepon call 110, program terbaru dari Bapak Kapolri kepada Polda jajaran termasuk ke Polres. Itu ada nomor telepon cepat Pak, 110. Jadi selain mungkin menghubungi saya atau Bapak misalnya ragu pengen langsung ke atas atau seperti apa, bisa langsung telepon ke 110. Kemudian iya Pak, kemudian ada juga propam presisi Pak, ada aplikasinya propam presisi. Itu cukup mencantumkan KTP kita aja Pak, mencantumkan KTP kita aja, kita langsung kirim, itu langsung direspon oleh Mabes Polri, terutama di divisi propamnya. Kebetulan Pak, saya di Polda itu 2011 sampai 2023 saya di propam Pak. Ya, di propam pun saya udah mutar-mutar di propam, di proposnya, di pemeriksanya, di paminal, di waprop persidangan sekretaris. Kemudian saya sekolah juga dari waprop, turun pun jadi penuntut saya di persidangan anggota. Jadi saya ke intern ke dalam. Jadi program-program dari propam pun termasuk aplikasi propam presisi, aplikasi. Jadi tinggal kita mencantumkan KTP kita kronologis kita ceritakan, itu langsung direspon oleh Mabes. Nanti dumasnya nanti dikirim lagi ke Polda, nanti ke Polres untuk menindaklanjuti terkait laporan tersebut Bapak. Kemudian ke depan Pak Kadis mohon izin, kita memasuki ini Pak, program stunting Pak. Program stunting. Mungkin nanti ke depan Pak Kadis bisa kita rembuk stunting Pak Kadis, terkait persamaan persepsi. Seperti apa sih stunting ini sebenarnya? Datanya ini seperti apa sih? Kemudian pola makannya seperti apa sih anak-anak ini? Karena anak stunting ini Pak, rata-rata gizinya baik Pak, tapi dikategorikan stunting. Kenapa? Karena anak umur 0 sampai 2 tahun yang seharusnya berat badannya sekian, itu tidak sampai Pak dia. Kemudian anak 2 sampai 5 tahun yang seharusnya berat badannya sekian dan tingginya seharusnya sekian, dia tidak sampai. Jadi tumbuh kembang anak Pak. Makanya dikategorikan stunting, tapi gizinya baik Bapak. Gizinya baik. Jadi program stunting ini Bapak Kades, rupanya itu dimulai dari awal pernikahan Pak. Saya sudah koordinasikan sama kepala KUA dan di KUA, pejabat-pejabat di KUA itu menyampaikan mereka ada program juga. Jadi sebelum pernikahan itu dimulai, mereka lakukan pembinaan sosialisasi programnya terkait perkawinan ini. Jadi ada mungkin pernikahannya itu belum siap Pak, anak masih di bawah umur, salah satunya. Bapak itu cenderung ke stunting juga. Kemudian pada saat pernikahan dia lupa suntik tete. Nyatanya itu pengaruh juga ke arah stunting. Dari ibunya hamil tidak mengkonsumsi susu atau sebagainya, itu juga cenderung ke arah stunting nanti Pak. Sampai juga nanti ibunya menyusui, ASI-nya, asupan ASI atau sebagai macamnya, akhirnya mempengaruhi tumbuh kembang anak. Jadi bukan hanya tumbuh kembang anak juga Bapak, terkait juga memperlambat perkembangan otak kepada anak. Jadi mungkin itu Bapak Kades, ada beberapa yang saya inginkan. Kemudian terkait ini Bapak,
apabila ada keluarga anak yang menggunakan kendaraan yang belum punya SIM, boleh nanti hubungi, nanti kita bantu buatkan SIM, kita mempermudah lah untuk buat SIM. Kemudian ini agak mengingatkan lah keluarga-keluarga kita dalam berkendara, karena jalur ini Pak, saya lihat pun dari jauh kayaknya lambat Pak ya. Sekali kita mau nyebrang rupanya laju gitu. Jadi saya pun jadi hati-hati juga Pak Kades. Jadi ya berkendara itu kan yang paling utama adalah mengutamakan keselamatan pengendara lain Pak. Nah, jadi ada bahasanya dalam berkendara itu human error. Human error ini mungkin dia terlalu lama berkendara, terlalu capek kegiatan di luar, akhirnya dia bawa kendaraan ini tidak ingat, emosinya tidak stabil. Jadi bahasanya itu human error. Kemudian Pak, mohon izin, ada satu lagi yang ingin saya tambahkan Pak terkait 17 Agustus ini Pak. 17 Agustus dari Babin kita nanti ada bagikan bendera Bapak. Bagikan bendera, mohon dibantu Pak Kades, siapa tahu ada warganya yang belum pasang bendera. Jadi nanti dari Bapak Babin dapat bendera gratis Pak. Kita kasih bendera gratis untuk kembalikan semangat merah putih kita Bapak. Kita kumpulkan lagi cinta kepada tanah air kita. Kemudian Bapak, apakah ada kegiatan nanti Pak 17 Agustus Pak Kades? Ada Pak Kades ya? Jadi ada kemarin tuh Pak Kades, mohon izin. Ada beberapa cerita sedikit lah. Ada di salah satu desa kita mengadakan kegiatan 17 Agustus itu layang-layang Bapak. Layang-layang. Jadi saya bilang sama anggota saya, ini layang-layangnya seperti apa nih lombanya? Apakah layangan hias atau seperti apa? Oh enggak, layang sampo yang putus kalah. Gitu. Jelas. Oh gitu kan? Aduh, kalau kayak gitu ini kita jangan ini dulu lah, saya bilang. Suruh pending dulu lah. Kita tidak marah, tapi kita tidak juga mengizinkan. Kecuali dari panitianya itu sudah koordinasi sama instansi pihak-pihak yang terkait Pak. Misalnya dari perhubungan kah, atau dari PPP kah, atau seperti apa, atau sudah mereka rapat-rapat lagi. Karena yang saya utamakan juga keselamatan masyarakat yang lain Pak, pengguna keselamatan masyarakat yang lain. Mungkin salah satunya titik, kalau memang pun diizinkan, rupanya ini komunitasnya besar juga nih Pak, layang-layang Pak. Anak-anak muda sampai dewasa juga, yang sudah menjabat juga di pemerintahan. Jadi saya serba salah juga nih Pak. Jadi saya pun memposisikan diri saya juga sebagai kapolsek. Saya tidak mau ada takut salah langkah atau seperti apa. Jadi mungkin kalau misalnya pun dilaksanakan, mungkin titik tempat pelaksanaannya, ataupun ya lokasinya, atau arah mata angin katanya Pak, arah mata angin. Barulah itu bisa dilaksanakan. Ya walaupun kita mengizinkan Pak, tetap kita izinkan, tapi komandonya dari kita Pak ya. Komandonya dari kita. Kalau misalnya ada Pak, kita tentukan titiknya. Kemudian kita lihat arah anginnya, arah ke laut kah, atau arah ke hutan kah. Barulah kita berani mengadakan kegiatan itu Pak Kades. Jadi mungkin itu saja Pak. Apabila nanti kurang, kita sambil ngobrol-ngobrol Pak. Dan ini Bapak, mohon izin Pak, mohon maaf, mohon ampun, ini ada nomor telepon saya langsung Pak, boleh dites. Siapa tahu ada informasi apa yang Bapak kira-kira tidak bisa sampaikan di sini, atau sifatnya pribadi, atau mungkin bisa WA ke saya atau WA kepada Pak Babin kita Pak, Babin saya, untuk kita nanti respon Pak. Kita tanggapi mungkin secara persuasif, atau kita panggil, atau kita secara hati ke hati, kita kumpulkan, kita secara restoratif justice Pak, mohon izin. Mungkin itu Pak kata sambutan dari saya Pak. Apabila ada terdapat kata-kata yang salah, saya mohon maaf.
Saya yang muda di sini Pak, saya pertama kali menginjakan kaki di Mempawai ini. Saya mohon bimbingan arahan yang tertua di sini Pak, tokoh-tokoh masyarakat pemuda. Saya minta arahan, bimbingan, saya minta nasihat apabila saya ada salah-salah langkah. Mohon izin Bapak, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.